kesimpulan dari situ. Artinya Allah tak berjasad. Lalu dipisahlah jasad Muhammad. Lalu Muhammad diterbang. Waktu berangkat kan, kaget mau kemana, mau dibawa aku, rupanya mau diperkosa. Muhammad diperkosa oleh itu. Betul. Bagaimana cara memperkosanya kalau kau tahu? Coba perkosa orang perempuan dulu baru kamu tahu. Ya kita perkosanya apa? Apa orangnya apa spermanya? Sudah sperma berdua-dua dah keluar, ada perkosa lagi? Enggak. Gimana kau udah perkosa aku, udah keluar dari sperma aku, ini kau perkosa lagi? Enggak mau, udah klik pun enggak mau lagi. Tadi lasak betul kan? Ya. Berarti yang sperma itu antara sperma yang perkosa kan? Ya. Sudah sperma keluar, perkosa enggak ada? Sudah ada? Sudah damai. Sebelum baru sperma keluar selalu jadi ribut. Perkosaan Tuhan terhadap Muhammad macam mana? Tuhan mengembalikan diri Bapa itu kepada Roh, Muhammad dikembalikan kepada Nur. Roh dengan Nur memperkosa. Ini perkosaan. Allah dari Ruh, Muhammad dari Nur dijadikan kepada manusia. Lalu Muhammad kembali kepada Nur. Yang timbul perkosaan, Roh masuk dalam Nur. Sperma kita masuk dalam sperma perempuan. Kan itu. Di sini ruhullah masuk ke dalam nurullah. Itulah perkosaan. Itulah Islami. Dua menjadi satu menjadi dia. Jelas, tahu Islam berat. Cuma Muhammad kenapa nggak bilang Muhammad begitu? Mana mau habis main kita cerita sama orang kan pukul. Kau main dari malam. Kalau kau bilang main di malam datang cerita, bilang main kan, datang cerita kan. Abang habis main cerita sama orang, nggak bagus kita orang lagi dia gitu kan. Disembunyikan rahasia dalam ranjang, nggak boleh di luar. Dan juga Rasul Muhammad pulang dari situ megah kesepayangan. Barang siapa bertemu dengan Tuhan atau dengan suaranya, pulangnya kesepayangan. Maka ketika ya ayyuhal mudasyir kum fa'andir, kesepayangan Muhammad enggak? Iqra macam mana dari Muhammad? Pulang dia sakit demam kan? Tapi enggak demam. Dia tutup aku dia. Tutup aku, ditutup berapa lapis? Sudah semua kain sudah ditimpa atas Muhammad kan? Dingin, kalinya dingin, tutup aku takut, ya kan? Kalau ketemu dengan Tuhan, cukup pak, cukup parah. Itu suara Tuhan didengar oleh Muhammad, bukan Tuhan. Sampai Muhammad sakit 7 hari 7 malam. Percaya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika turun ayat pertama. Ya turunnya ya ayyuhal mudasyir Muhammad ketika turun firman selalu sakit. Karena turun kedua ketika sakit dia. Seterusnya ada yang minta lagi. Kalau nggak turun dia marah. Apa Tuhan marah padaku? Nggak turun firman lagi. Kapan Muhammad marah? Dan menangis. Cerita turun al yauma akmaltu lakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Muhammad mana? Nangis. Karena nggak lagi turun firman. Kisah perempuan berapa kali sakit? 2 kali main, 3 kali main sakit. Tapi itu minta dia minta. Tadi sakit dah. Besok malam sampai malam bang, apa yang kita malam ini? Malam pertama dia menjerit. Main kedua menjerit, main ketiga sakit bang. Main yang keempat apa ini kayak mencong bang? Juga turun firman bagi 2-3 kali Muhammad dalam keadaan sakit menerima firman. Seterusnya Muhammad dah gila kebir. Bila nggak turun firman Muhammad merasa seakan Tuhan sudah marah. Begitu Muhammad cinta kepada firman. Karena bila turun firman dia senang. Masih Tuhan masih mencintainya. Betul. Dalil suami mencintai istri kalau malam cuma malam bisa temui. Berarti dia nggak selingkuh orangnya kan begitu. Kapan Muhammad menangis? Sesudah penutup ayat Al-Quran. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu dan nikmatku dan telah kuletakkan Islam sebagai agamamu. Menangislah Muhammad. Betul. Jelas. Jadi sekarang kita harus introspeksi diri. Jangan terikut dengan ulama
menurunkan Al-Quran, betul. Tapi tafsirnya bukan dari itu. Di situ kita berpegang. Yang menafsir Quran saudaraku bukan Allah dan Rasul. Jangan terlalu percaya berlebih. Banyak yang salah, tapi juga banyak yang betul. Bukan semua salah. Karena itu isi hati itu kayak Syahud tadi aku bilang. Mana contohnya? Satu-satu aja kita bahas. Allazi laisa kamitslihi syai'un wa huwal azizul hakim. Coba artikan sebenarnya. Coba artikannya sebenarnya. Macam mana artinya sebenarnya? Siapa sanggup? Di situ bukan tiada sama, bukan begitu. Tiada sama Allah, tiada serupa Allah, bukan begitu. Tiada seumpama, tiada setara. Bahasa yang sekarang tiada setara akan Tuhan dengan makhluknya. Madya Perkasa lebih macam sana, setara. Kalau bahasa anak sekolah setara, itu setara kan? Setara di sana 50, di sini 50. Ini setara namanya. Itu namanya ayat selam. Diukur sana 50, di sini 50. 50, oke. Setara kan? Kalau begitu, kalau memang 75 dengan 50 tidak setara. Kalimat laisa kamitslihi tidak setara Tuhan dengan makhluknya. Yang salah artikan. Kalau kita salah artikan nanti hilang wujud. Bukan dia akan bentuk dan serupa, bukan begitu. Nanti juga al-mukhalafatu lil hawadisi. Mukhalafatu lil hawadis. Tidak kesamaan. Memang enggak sama, tapi sama tapi enggak sama. Bagaimana kita bilang? Uang 2.000 dengan uang 20.000, coba taruh di depan kita tengok. Sama enggak? Oh, ada dia. 2.000 dengan 20.000. Mirip kan? Kamu minta duit 20.000, aku kasih yang 2.000 mau. Kan hijau juga, sama juga, dua tapi nolnya kurang kan? Nggak mau ya, di nolnya ini kurang, satu lagi nolnya kan? Tapi nggak sama kan? Sama. Serupa tapi tak sama. Yang tak sama apa? Nilai. Kita tak sama dengan Allah apa? Apa yang berapa ya? Ya. Kalau bentuk tetap sama. Karena kita jujur Adam dia yang buat kan? Kalau untuk Adam bika suratirah. Itulah kita kata Adam dalam bentuk rupaku sendiri. Tetapi orang bilang itu kita orang Nasrani. Orang Nasrani nggak punya kitab. Yang silakan Nasrani. Itu firman tuh diturunkan kepada manusia. Barang siapa yang telah memegang Injil, dia disebut dengan agama Nasrani. Enggak ada kita orang Nasrani itu. Jangan silakan Nasrani. Dia bukan Tuhan. Yang kitab itu firman Tuhan. Berarti firman Tuhan diturunkan kepada manusia yang mengamalkan Injil disebut Nasrani. Yang kita tuding Nasrani punya kitab. Kapan dia buat kitab? Itu salah Muslim menuding yang bukan. Dan juga orang Islam tidak punya kitab. Itu firman Tuhan diturunkan kepada manusia. Siapa yang memegang Al-Quran jadilah Muslim kan begitu. Jadi kemana kita punya kitab? Enggak ada kan? Siapa yang memegang Al-Quran jadilah Muslim. Siapa yang memegang Injil jadilah Nasrani. Jangan silakan manusianya. Jelas? Ini pemain Al-Quran belum turun. Kita masih apa? Nasrani. Ada bapak di surga kan? Ketika ini datang kok hilang bapak? Ketika ini datang kemana bapak? Ini mula-mula Injil. Ini kita bilang. Kita menyanyi pakai musik, memuji Tuhan bapak di surga. Tahu-tahu di sudut sana sudah lahir Muhammad. Ada ajaran baru, yuk di sana. Apanya itu ajarannya? Dibaca sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bacaannya kita. Ayo kita ikut namanya yuk. Mana tahu? Ikutlah. Ketika dibacanya ayat ini, ayat Al-Quran ini, kok nggak ada bapak di surga lagi? Kemana bapakku udah? Allah, dulu Allah, ini Allah, tapi nggak ada bentuk, nggak ada rupa. Kontol lah agama Islam. Kamu lagi ayo balik. Betul kan? Ya betul. Gara-gara datang agama baru ini bapak udah hilang. Balik lagi nggak? Kontol lah, kebuang ini apa? Buang aja ini, hikimahnya ini penipu. Betul kan? Gara-gara agama baru datang, bapak sudah nggak ada lagi. Bunda Maria ada, Yesus Kristus ada, bapak udah nggak ada. Itu agama bohong yang Mbak Muhammad. Pasti begitu kan? Berarti mama ini orang gila, orang mengada-ngada. Balik lagi kan? Banyak yang balik kan? Jelas? Karena kebohongan ulang. Bilang Allah nggak bentuk berupa, sehingga Nasrani nggak menerima Al-Quran. Binatang kan? Orang Nasrani Yahudi paling baik di bakal orang ini, biar kau tahu. Jangan bilang Nasrani dan Yahudi. Buka ayat Quran, salah paham, salah bicara. Di mana ayatnya? Walan tarada ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum.
takkan puas, takkan rida Yahudi dan Nasrani sebelum dapat mengabdikan kalian kepada agamanya milah tahun. Jelas? Orang yang mau membawa kita kepada kebaikan, kebenaran, sebagaimana dia yakini, baik apa buruk? Baik. Aku ini barang baik apa barang buruk? Baik. Kamu bilang orang buruk baik kan? Ya. Dibilang orang lain yang aja. Apa ilmu itu sudah menyesatkan manusia banyak ini? Seperti si Hamdani babi itu. Pun punya kabel menyesatkan aku. Apa tunggu itu? Dan menyesatkan orang. Dibilang sama aku. Kalau di belakangku nanti nggak ada lain, Pak ini kuenya Pak ini. Rupanya musang berbulu babi rupanya dia. Di sekolah itu Hamdani namanya. Ini sini ada si Meduki lagi. Apanya ini mentang-mentang belajar di Lunibung ini tahu pun nggak apa-apa. Di belakangku menyesatkan orang. Karena dia nggak mau ikuti, nggak tahu dia. Kamu bilang baik kan? Kenapa? Kamu yakin baik kan? Orang yang nggak yakin? Dibilang kami orang menyesatkan orang lain kan? Seperti Iskandar kan? Juga orang Yahudi dan Nasrani orang sangat terbaik makhluk langit. Dia pikir kita udah sesat, mau ditarik kepada yang benar, yang bapak di surga. Betul. Kamu apa rencanamu sekarang? Mau tarik rumahnya bapak di surga enggak? Yang pertama omakmu, keluargamu mau kau tarik sembahlah bapak di surgamu kan? Kalau dibilang orang kamu udah jahat kan? Udah sesat kan? Menurutmu presimu baik kamu apa sesat? Baik. Tapi di dulu orang sesat. Kamu udah sesat. Betul. Siapa yang niatmu paling baik? Tetapi kamu dituduh sesat. Niat Yahudi dan Nasrani paling baik. Tapi dituduh oleh orang Muslim sesat. Buruk kali Yahudi dan Nasrani dibilangnya. Salah pengertian. Karena nggak tahu hadi Yahudi dan Nasrani. Karena ini adalah dianggap oleh mereka ada yang bahasa Arab kuno yang dibawa oleh orang gila sek. Karena ulama tidak bisa mewujudkan kebenaran Muhammad. Salah siapa kalau begitu? Ulama apa? B2K. Ulama 2 babi B kakinya. Babi 2K. Mana ada ulama? Babi semua. Nasrani orang terbaik dua kolong langit yang salahkan Nasrani. Ketika Islam datang hilang bapak. Kalau bapakmu hilang mau ke pulang ke kampung lagi. Jangan enak hilang nama bapak di surga. Itu pegangan kami. Gak enak kita sembah kalau nggak bapak kan? Allah itu gak enak sembah, gak tahu bapak itu Allah. Kayak mana Allah itu? Kayak sama apa kayak Sani? Gak tahu lah Allah itu kan? Kayak mana Allah itu kayak apa kamu? Masuk Islam enggak. Kayak mana bapak Allah itu kira? Ini Allah. Kayak mana Allah itu kira-kira? Apa kayak dia? Apa kayak dia kayak? Kayak mana Allah kira-kira? Hah? Allah itu kamu Islam kan? Kira-kira Allah itu kayak mana kira-kira? Enggak tahu. Kamu susah kamu enggak tahu kan? Tapi Allah tahu dia kan? Nama. Jadi kayak mana dia? Enggak tahu. Jadi benar-benar juga aku sembah. Tadi kau jadi sembahlah dulu bapakmu yang di rumah. Baru nanti kau sembah bapak di surga. Itu rumah dunia. Nanti ada rumah kamu di surga. Itu bapak dunia. Ada bapak di surga. Bapak dunia diciptakanlah bentuk bapak di surga. Apa yang ya tadi? Kau dah aku contohkan bayangannya. Kalau mau menyembah yang di surga, sembahlah yang di rumah dulu. Maka ayat yang di surga dengan ayat di rumah satu. Mana ayat Al-Quran? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa kullahuma qawlan karima. Jelas? Satu ayat di situ dipadukan kan? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Belum pernah dua ibu apa di situ. Sembahlah, ingatlah Tuhan telah memberi petua. Sembahlah akan Dia-Nya, kan? Dan berbakailah kedua ibu bapakmu dan ucapkanlah keduanya dengan perkataan yang mulia kan? Dan jangan sekali-kali mengucapkan perkataan kepadanya, dan ucaplah perkataan yang sangat mulia. Kan satu ayat di situ. Maka fungsi menyembah Allah dengan menyembah bapak di dunia sama. Tapi nggak ada ulama yang berani mengajar kamu begitu karena nggak pernah bertemu dengan Tuhan. Tapi dia nggak mau menyerah. Dikuasai oleh ini. Sopan alias tikus berlagak singa. Tiwah itu yang terbaik itu belagak Garuda. Itu anjing. Enggak mau menyerah dia. Aku enggak pernah melihat Tuhan. Soal Tuhan menyerahlah.
Hah? Ya. Bermain belum pernah, mau jadi pelatih. Bahkan mau jadi wasit, nenek kau lah. Pulang belajar baca kitab, udah guru tarikat. Tuhan nggak pernah jumpa guru tarikat. Apa ucapan yang paling enak kita ucapkan dia? Kontol lah kau. Paling enak udah kesal kali. Tadi bermain belum, udah bisa jadi kapten. Bermain belum, udah menjadi pelatih. Bermain belum, udah minta jadi wasit. Kan kontol itu. Hah? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berapa orang yang mainnya semua? Dari dia gambarnya dulu. Kiper. Kontol gambar kau pernah main bola kau apa? Dia minta kapten. Di mana boleh kapten? Nomor berapa bajunya? Pakai nomor 8 kah? Apa nomor 6 kah? Apa juga kau minta jadi wasit? Jadilah penonton yang budi. Ngapain jadi guru budi? Atlet yang belakang. Biar ada biaya yang cepat dulu kan. Belajar dulu sama biaya kalau mau belajar ilmu tarikat. Karena biaya sudah diberi mukjizat oleh Tuhan, disebut dengan ilham kepadanya. Dia sudah diberi anugerah bertemu dengan Tuhan. Tapi bukan biaya yang bertemu Abdurrahman. Jangan salah paham. Dan juga dalam badanmu Abdurrahman. Kalau Tuhan berkehendak kamu pun bisa bertemu. Yang bertemu tapi Abdurrahman bukan kamu, bukan yang terakhir ya. Jangan salah paham. Bambit pun bisa bertemu dengan Tuhan, tapi bukan Bambit, Abdurrahman dalam Bambit, Abdurrahman dalam kamu. Itulah yang kepada Allah dia kembali. Wa ilallahi marji'ukum, bukan jasa ke tanah. Yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, roh kamu. Jasa kamu pakai ini akan ditanamkan tanah. Yang inna lillahi mana? Roh. Bentuknya seperti yang ditanam itu juga. Kalau begitu, rohmu bentuk Allah, jasadmu bentuk Muhammad. Kamu bentuk siapa? Jasadmu bentuk Muhammad. Ya, hakikat Adam. Rohmu bentuk Allah. Rohmu, arwahmu, hakikat Allah kan? Kamu, kamu. Jadi jasadmu, rohmu, mu yang mana sekarang? Muka, yang mana? Tuhan bukan Allah. Kalau itu jasadku Muhammad, rohku Allah. Akulah tu la ilaha illallah. Siapa kamu? Tuhan yang berjalan. Yang berjalan. Yang memperjalankan kamu Tuhan. Tuhan yang berjalan, kamu nggak berjalan. Ada diri Tuhan dalam diri kamu. Tuhan apa? Kalau ada Allah dalam diri kamu. Allah apa? Ada Muhammad dalam diri kamu. Muhammad apa? Muhammad cilik. Allah cilik. Itu Allah gadang. Ini Allah kecil. Maka sana Allah Akbar. Karena Allah kecil ada Allah kecil. Sebab itulah lahir ke Madau. Karena Tuhan akan lahir di dunia. Maka ini kalau membuat rame-rame nanti ini Tuhan juga itu nanti bilang. Apa mau kuganjal mereka supaya jangan beri kerajaan sampai masih dekatkanku dengan yang lain sampai dia melupakanku pikiran Tuhan. Oh gini. Walah la ilaha illallah, aku danang kepada manusia. Kan gitu. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Tapi ini Tuhan. Muhammad, ya. Jadi di mana berlaku hukum itu? Nah, di mana berlaku hukum? Dalam salat. Di luar salat? Di luar salat? Di luar salat kita nggak perlu pikir. Tuhan nggak Tuhan entahlah, Tuhan entahlah itu kan. Yang kita fokuskan tadi di dalam salat. Ini mau Tuhan kah, mau Muhammad kah, mau Amin kah, nggak perlu pikir. Kalau kita pikir itu nggak cepat kerja sih pikir itu. Itu sekedar tahu aja. Karena bukan itu diamal. Yang tidak usahakan, yang sah. Siapa namanya? Allah. Zatul Haq. Ini sekedar kita bukan untuk beramal, hanya untuk tahu aja. Karena nggak bisa beramal. Bagaimana untuk beramal pada diri? Hanya meripati. Sekedar tahu siapa aku, siapa dia kan? Siapa lu, siapa gue? Kan gitu kan? Kan jelas itu? Ya jelas. Yang mana yang kita sembah? Pencipta yang menciptakan ini kan? Dalam bentuk kita sendiri, bentuk Bapa.
Cuma yang wajahnya bil am. Bentuk bapak, wajah bil. Kalau nggak ada bentuk, mana lahir wajah nanti? Wajah nggak boleh jika kamu pastikan. Contoh, Bambi punya anak satu si Malik, udah tahu rupanya kan, udah sering ke rumah Bambi kan. Lahir yang kedua, siapa tahu nanti? Tapi bentuk si Malik. Rupa belum pasti rupa si Malik. Kadang lebih cantik lagi kan? Kan gitu. Kalau begitu rupa jangan difokus. Rupa Tuhan. Oh begini rupa Tuhan itu yang jangan sekali jangan. Kalau bentuk dia apa? Bapak. Kamu kayak gini ganteng. Kalau lahir kamu kira-kira ganteng nanti nggak? Belum tentu kan? Jumpa Tuhan belum tentu. Bisa suka-suka hati ini. Ketika lahir dalam salah, tapi yang kebungkus memang begitu. Salah terus. Nanti kadang-kadang bapak lahir Allah nih, kekotnya segini panjang kadang-kadang kan. Dia berdiri di sini. Panjang berserban. Kamu salah terus yang pernah bentuk itu. Nanti lahir memang. Memang pasti lahir. Kadang-kadang dia berdiri gini. Jangan terus begitu, saya yakin kok begitu. Yang berdiri pasti ada yang lain. Apa yang tampil, yakinkan bukan begitu. Ada yang lain. Ketika lahir wajah itu, bukan itu, ada yang lain. Bagi? Ya kau sangkan itu murtad kau nanti, sangkan Tuhan tak usah lahir rupa lain. Berapa rupa Tuhan? 1001 rupa. Macam mana sanggup kita prediksi? Dia kaya rupa. Kalau kamu kaya rupa, mau kau rupa kayak gini? Kenapa nggak mau? Nggak jadi bintang film kan? Karena kamu nggak bisa rupa kan? Ya begitu juga. Semua kita kurang terima rupa ini kan? Karena kurang cantik kan? Begitu juga tuh. Yang kau sangka rupa Tuhan ini kadang-kadang kalau salah rupa Tuhan kayak gini pegang salah terus. Tapi yang kau yakin memang begitu. Memang ada yang kayak gitu. Nah ini yang lucu. Yang rupa itu memang ada. Memang ada, tapi jangan kau fokus itu aja. Ngerti? Yang lahir itu yang dalam salah memang ada. Tetapi jangan kau topik begitu saja yang ada nggak ada lain itu tak boleh. Umpamanya duit kupaya ini malu 12.000 dikandung. Jangan ini aja aku pikir. Bisa nggak masih banyak? Kan gitu. Jangan nanti ketika yang ini puji palsu. Tidak, memang itu sah. Tapi jangan kamu sahkan. Ngerti? Itulah yang perlu tanam datang hari ini. Sangat tidak aku itu. Inilah yang mengusahkan samamu. Karena nanti waktu lahir dibilang tapi ini yang percaya. Itu memang betul. Betul memang. Ginilah aku bilang. Kalau kamu taat kepada Tuhan selagi hidup kamu di bumi ini, nanti Tuhan akan menyatakan dirimu di hadapanmu seperti bapak kamu sekarang. Sumpah demi Allah. Kalau kamu anak yang saleh taat kepada Tuhan, nanti Tuhan akan menampilkan saupanya seperti Bang Nasir demi Allah. Kalau di dunia kamu nanti taat kepada Tuhan, nanti Tuhan akan menampakkan wujudnya seperti Bang Jul. Sumpah demi Allah. Juga kamu, juga kita semua. Nanti Tuhan di yaumil mahsyar menampilkan wujudnya seperti bapak kita dulu di dunia. Seakan bapakmu, lalu kamu datang. Mirip betul-betul. Kayak bapakmu sekarang di dunia, kamu lihat. Tapi nggak bisa sebut. Kalau udah sebut ini, yang berdua ayahmu, boleh apa? Apa ya? Persis. Tapi nggak pakai celana, pakai kain sarung. Demi Allah saya percaya. Itu hidayah Tuhan kepada anak yang saleh. Maka jangan kalah. Pasti kau lihat bapak. Dalam itu bapakmu. Oh nggak lihat bapak lagi nggak apa-apa. Tadi aku lihat bapak. Bapak sudah 5 tahun meninggal kan? Bapak tadi. Aku lihat bapak tadi. Tuhan sudah menampilkan dirinya dalam bentuk bapak kamu sendiri. Ini yang sudah saya rasakan. Tetapi kalau ada dalam bentuk bapakku, pasti ada dalam bentuk bapakmu. Kalau kamu taat, karena Allah itu bapak anak yang saleh. Itulah rahasianya, bilang. Jangan salat, jangan lalai. Salat itu hasil kau cuci sekarang di sini dalam salat. Nanti kamu diselimuti oleh cahaya. Seperti kayu busuk tumbuh tumbuh tahun-tahun apa nama itu? Lumut lah kita bilang. Apa namanya itu? Kulat apa namanya itu?
Jamur-jamur itu. Begitulah jasamu nanti diselimuti oleh cahaya. Itu udah pernah merasakan dengan air sembahyang. Dan amal yang lain baru menyelimuti itu. Menyelimuti akan rohmu, lalu gampanglah kamu berjalan dengan cahaya itu. Seperti kita pulang ke rumah, bila sperma sudah kental, enak kali kita pulang. Diperjalankan oleh supir, cepatlah datang. Pas hati apa bilang? Reduk ke kilat, tungkat ke suara. Terus ke bawah. Yang mengantar kita kepada istri siapa? Supir. Kalau sperma nggak ada lagi dalam badan kita, nggak gila lagi sama istri. Mau tidur di kolong manapun bisa. Namanya nggak ada sperma. Karena yang mengantarkan kita kepada istri ada sperma. Yang mengantarkan kita ke hadirat Allah siapa? Amal. Maka kalau mau dicintai oleh istri, banyaklah amal, banyaklah sperma. Kalau kau mau dicintai oleh Allah, banyaklah beramal. Pasti saya sudah merasakan. Kalau nggak beramal, nggak dicintai oleh Allah. Kalau aku semua mencintai lagi, perempuan mana mencintai aku? Burungku nggak bangun kau di mana bangun? Dicintai sama perempuan, karena kurang makan, kurang darah, kurang vitamin, kurang gizi, kurang sperma, betul? Belajar, baca firman banyak-banyak, salat dengan rajin, pasti kau bertemu dengan Tuhan. Karena banyak amal. Itu amalanku. Maka Quranku sampai begini, dah mana udah kulihnya, udah koyak kayak gini. Ada Quran kayak gini ya, hancur. Gara-gara ngaji udah cepet-cepet ya. Saban malam baca Quran. Walaupun nggak hafal, aku nggak hafal Quran, kamu hafal. Aku baca, pelajari, baca, pelajari. Sampai ke mana hancur Quran. Cuma udah segitu hancurkan 2-3 pedang ke masjid kita tahu. Enggaklah sampai bodoh kali. Ketika kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim, sudah tahu artinya. Benar? Ya. Alif lam mim, sudah tahu artinya. Kena? Ya. Apa itu artinya? Islami. Alif Allah, mim dalam tempat, mim Muhammad. Allah sedang berkata-kata pada suatu tempat dengan Muhammad. Jangan bilang ada arti. Lihat selanjutnya. Kalau yang salah artikan itu, lihat sendirinya. Zalikal kitabu, apa siapa yang berkata? Itu kitabku, hai Muhammadku. Bahasa Aceh. Yang kitab ke wahai Muhammad ke la raiba fihi, jangan ragu lagi di dalamnya. Huda telah ada, huda lil muttaqin, telah ada petunjukku untuk orang-orang yang takwa. Kan begitu? Ya. Kan udah hancur Quran kayak gini, tidak mungkin satu ayat yang bisa kita artikan kan? Ya. Percuma aja baca kan? Ya. Udah hancur. Dan juga selanjutnya, tahukah kamu Muhammad orang takwa? Sungguh tidak ya, bukan? Iya. Mana mungkin tahu Muhammad orang bodoh, orang umi? Sekiranya tahu, nggak turun Al-Quran kan? Hadis saja kan? Ya. Karena Muhammad nggak tahu, turunlah Al-Quran. Berfirmanlah Tuhan selanjutnya. Yang kedua, Muhammad alladzina yu'minuna bil ghaibi, dianya Muhammad yang percaya kepada gaib. Wa yuqimuna salata, yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan antara rezeki apapun yang telah dia dapatkan akan dipakaikan lagi di jalanku. Itulah ciri-ciri orang takwa ya Muhammad. Kejelas itu. Itu kata Tuhan kepada Muhammad. Dan selanjutnya wahai Muhammadku, Muhammad ini dengar. Mustami yang dia budiman, dia tukang dengar. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan dianya yang beriman apa yang telah kudatangkan kepadamu Muhammad, yaitu jelas Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablika, dan apapun yang telah kudatangkan kepada orang-orang sebelum kamu ya Muhammad, alias Injil. Kalau itu ciri-ciri orang takwa yang percaya kepada Injil, yang belajar Injil. Jadi kalau gitu kita wajib bacain dasar Al-Qur'an. Jelas? Jelas. Itu kan jelas itu. Kamu kan kata saya di situ, bacalah di situ.
Ya. Percaya kepada Al-Quran itu kepada Muhammad dan percaya kitab yang sebelum Al-Quran alias Injil, Taurat, Zabur. Kenapa nggak boleh baca Injil? Apa alasan? Kan suruh Tuhan yang menyuruh. Ya. Ciri-ciri orang Takwa. nanti kita padukan dalam Injil dengan Al-Quran. Yang nggak cocok kita tinggalkan, yang cocok kita pakai terus menerus. Terus. Di situ salah orang Muslim. Ini coba pahami dulu. Ya. Ini ada di sini, Tom. Ini ada dalam Quran. Cuma kadang-kadang tafsirku lebih jelas, aku jelaskan terus. Ini karena ini nggak bisa ngomong dia kan. Ya. Aku bisa ngomong langsung kan. Ya. Kalau begitu wajib kita baca Injil. wajib baca Injil, wajib belajar Injil. Ini nggak boleh baca Injil, berarti pengkhianat Al-Quran. Quran. Coba ingat-ingat dulu. Yang melarangkan baca Injil, pengkhianat Al-Quran. Quran. Siapa dia? Kafir nggak? Kafir. Siapa yang mengatakan kafir? Aku apa Al-Quran? Quran. Kan bukan aku. Ya. Cuma nanya Al-Quran di sini. Bukan ngomong bukan. Ya. Wa ma unzila min qablika ayatnya. Dan apapun yang telah kudatangkan kepada engkau Muhammad, apapun yang kudatangkan kepada engkau Muhammad dan sebelum engkau. Kau jelas Injil itu. Ya kan? Ya. Barangku sudah hilang. Tadi malam aku taruh di depan rumah. Udah jelas yang ambil pencuri kan? Ya. Walaupun aku bilang pencuri udah mencuri barangku kan? Ya. Kan nggak mungkin Bilang sendiri. tikus mencuri kereta aku udah beda. Kereta aku udah raih taruh di depan rumah di tadi malam. Sudah pasti manusianya yang nyuri. Ya. Kan nggak perlu disebut namanya si manusia dalam diri kereta. Kok nggak perlu kan? Ya. Di sini nggak perlu disebut Injil kan? Ya. Kenapa bisa bodoh? Ya. Oh nggak dibilang Injil di situ. Nggak bilang tapi manusia yang curi kereta api tadi. Jadi siapa juga curi? Kadang mama kau kan? Karena nggak disebut nama. Di sini hanya disebut wajib baca Injil, wajib baca Injil, Taurat, Zabur. Berarti manusia yang baca ini bodoh kan? Ya. Yang udah mencuri pasti manusia. Anjing mana mencuri, binatang ambil mencuri. Malaikat ambil yang pernah mencuri. Pastilah manusia, walaupun nggak disebut namanya kan? Ya. Tetapi di sini wa ma unzila min qablika. Nggak disebut Taurat dan Injil di situ. Barang yang telah kudatangkan sebelum engkau. Udah jelas Injil itu. Ya. Hah? Ya. Karena semua Al-Quran Injil. sudah yang sebelumnya Taurat, Zabur. Kan gitu kan? Ya. Ini kenapa manusia bodoh dalam memahami Al-Quran. Berarti baca Al-Quran nggak dipaham. Amin. Ikutlah kita imam jadi imam dia. Kita pun tolol. Hah? Dia bukan tolol, kontol. Udah dia bodoh, jadi pula imam. Kita mamu, kalau udah pandai pasti nggak terikut lagi. Apa imam babi itu? Takbirnya kayak mana? Sama siapa dia takbir itu? Kita yang merepek sendiri. Ya. Berarti hati kita nggak bersih lagi. Orang nggak bersih hati, tidak mencintai imam, nggak boleh berjamaah, haram. Boleh kita berjamaah kalau kita mencintai Imam. itu syarat berjamaah. Kalau kita nggak cinta kepada imam, jangan coba-coba berjamaah. Kalau kita nggak akur sama makmum, sama-sama jamaah, jangan coba-coba ke masjid. Dalam sah kita harus akur, Ya. harus silaturahmi. Jangan boleh dari sana dari sini ada di situ yang satu belum memaafkan masih menaruhkan dandan dalam hatinya, haram kita masuk masjid. Ya. Kita menaruhkan dandan dalam hati selama muslim selama 3 hari, dihukum yang mati, kita mati apa nanti? Sebelum kita membersihkan diri hati kita, jangan coba-coba masuk masjid. Dalam sah itu kita ada yang kurang senang, yang kata berseru tak hutang dan riwayat, belum kita memaafkannya, kita nggak boleh berdiri dalam satu sah. Itu salah berjamaah hati-hati. Dan bagi kita yang mengikuti imam, kalau kita nggak menjadi imam, mencintai imam, harus mengenal imam itu, kecuali dalam darurat. Umpamanya kita pulang ke Aceh, gedung kereta, jumpa maghrib di Sabang, kau nggak kenal imam kan? Ya. Itu masbuhin boleh. Tetapi kalau yang bermukim wajib kenal imam Ya. dan wajib menyapa imam. Ya. Dan wajib imam itu setidaknya dalam setahun sekali wajib ke rumahnya. Itu hari raya. Kadang-kadang hari raya kita nggak sempat. Ini pesan Tuhan baca Al-Quran. Maka dulu orang kita di Aceh kalau hari raya ke rumah imam berbondong-bondong, Benar-benar. diperintahkan oleh Tuhan, wajib kita menyapa. Dan perintah Tuhan kepada umat, bila kamu
mendengar suara Rasul. Rasul kamu telah menyampaikan firman kepadamu. Di dalam majelis sebelum kamu Muhammad berbicara, lebih bagus kau salaminya dulu dan kasih dia ala kadar sedekahnya. Itu firman. Supaya kenapa? Ilmu yang diberi kepadamu oleh Muhammad berkah duduk dalam badanmu. Nanti itulah keberhasilan. Bukan di situ berarti ada umpama unsur minta sedekah sama ini, bukan begitu. Supaya ilmunya bukan dibatasi. Tidak. Seikhlas kita kasihkan. Supaya duduk ilmu. Ya. Kalau nggak ikhlas duduk ilmu, nggak memberikan ada yang menjunjung tinggi yang itu. Coba kau tengok yang belakang. Saudara-saudara kamu yang sudah ikut belajar sama Abi, kayak mana orangnya udah? Contoh aja Abu ya. Ini saksi. Abu seakan-akan saya ini orang macam terbilang yakin dia, tetapi dia macam sepele. Kayak mana Abu bicara? Dia disemakan sumpah dengan sekolah. Saya dibanding-bandingkan dengan ulama lain dulu, dibawa saya ke depan ulama lain, dicocokkan ilmu saya dengan ulama lain, sampai enggak ketemu. Apa hasilnya dia? Tak lama kemudian dia pincangnya, karena tergores sakit hati itu. Kok aku pula dibawa sampai ke Belamu, sampai ke Labi sana, mau dijumpakan saya dengan deku-deku di sana, untuk dicocokkan ilmu yang saya ajarin sama dia. Masya Allah, udah segitu dibilang syakwala, masih dipersamakan, dipersamakan bahasa Cina. Mana ada sama orang saya temu dua langsung. Kan gila Abu kan? Lalu apa jadinya? Apa sekarang Abu? Saya kali punya Abu itu. Udah dimakan sumpah sama syakwala. Dia suruh bertobat. Jangan dengan salat, ambillah cucuku itu sebagai gurumu. Dia ingkar. Mau kau ikut kayak itu? Kalau mau ya silakan, nggak apa-apa. Itu saya si mata itu. Ini yang memperkenalkan saya dengan dia dan saya ini Abu. Dia ngomong sendiri, ini bang, nggak ada lagi guru kita di Pakulong lagi selain itu. Kalau syakwala sudah datang kepada abang, suruh ngambil bapak Yahya itu, dia belum bilang ambil sama gua itu. Sebagai guru, berarti nggak ada lagi gurunya. Kalau syakwala yang memesankan, tapi si Abu macam kurang kerja. Apa akibatnya? Kayak orang gila udah dia kan? Ya, doi. Mati lembaga. Ipa jauh dari mayo, orang bunyi. Ipa jauh ke. Hai kan ralun kan Tuhan. Ini hanya ilmu yang baik. Enggak ada punya ilmu. Mana aku orang bodoh kayak kamu juga. Tetapi kapan perlu mau ceritakan apa nak? Terus bisa cerita aja. Kalau nggak ada kamu, aku macam anak kecil. Kalau nggak ada kamu, aku macam anak kecil. Macam